Oke, mungkin lanjut ke nomor 21 sampai 25 yang mana tipe soalnya atau cara ngejawabnya ini berbeda karena sebelumnya kita hanya membuktikan dari pilihan ganda ya atau ada pilihannya. Nah, di nomor 21 sampai 25 ini kita membuat program dari soal yang diberikan gitu. Yang pertama, buatlah program Python untuk membuat daftar list dan tambahkan 5 angka ke dalamnya. Cetak daftar tersebut ke layer. Oke, mungkin di sini setelah tadi dicoba ya. Oke, mungkin programnya seperti ini. Jadi yang pertama kita buat namanya daftar angka, lalu kita kosongkan daftarnya. Ini ya, kosong. Seperti di soal nomor 1 deh kalau salah tadi, itu daftar kosong tuh menggunakan apa ini? Kurung siku ya. Lalu ditambahkan gini. Nah, kita tambahkan daftar angka yang kita mau extend. Daftar angka .extend. Kenapa extend? Extend artinya adalah penambahan ya. Atau bisa dibilang ya penambahan dari inputan kita yang sebelumnya daftar angkanya itu kosong. Nah, selanjutnya untuk mengeluarkannya yaitu dengan menggunakan print daftar angka, print daftar ini, print ini, lalu daftar angka dengan lalu koma daftar underscore angka. Bisa. Oke. List object attribute extend is read only. Oh tuh. List object. Oh, ini maksudnya. Oke. Ya, jadi tadi kesalahannya kita pakai sama dengan ya. Jadi seperti ini, daftar angka sama dengan kurung siku, yang mana kurung siku ini digunakan karena cara membuat kita list kosong itu atau isinya kosong tuh gimana sih? Nah, kita pakai list pakai menggunakan kurung siku. Lalu untuk menambahkan dari kosongan ini kita tambahkan itu menggunakan daftar angka extend atau extend dalam artian bahasa Indonesia yaitu penambahan. Kita tambahkan 5 angka, lalu setelah kita tambahkan kita keluarkan daftar angka yang sudah kita masukkan di extend ini menggunakan extend, kita keluarkan memanggil daftar angka yang tadi sebelumnya kita udah buat listnya yang kosong karena sudah ada extend udah diisi, jadi kita keluarkan list ini lalu keluarnya berupa angka yang sudah kita tambahkan menggunakan fitur extend seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke soal yang kedua ya. Tulislah program Python yang membuat kamus atau dictionary dengan 3 entry, cetak nilai dari kunci tertentu yang ada di dalam kamus tersebut ya. Jadi untuk cetak menggunakan kamus atau dictionary ya. Oke, mungkin yang pertama kita buat dictionary-nya terlebih dahulu atau kamusnya terlebih dahulu. Oke. Sini isi dari dictionary-nya atau kamusnya mungkin bisa pakai nama,
nama siapa ya, author gitu ya, lalu misalnya name, terus juga bisa menggunakan prodi. Prodi, misalnya prodi teknik komputer, biar rapi, biar rapi ya. Prodi ini oke, dictionary-nya atau kamusnya udah kita udah buat gitu ya. Lalu kita cetak nih, udah ada dictionary-nya, karena di sini soalnya apa? Cetak nilai dari kunci tertentu, dari kuncinya nih, ini nih. Jadi ini merupakan kunci ya, atau udah kamus sudah dibuat. Kalau di kamus ada apa ya? Kunci ya, keywordnya ya, keyword ya. Kita buat keyword. Keywordnya kita pakai apa nih? Kita mau panggil misalnya namanya aja. Keyword nama, nilai dengan dictionary get keyword koma word tidak tersedia. Ini bakal lebih jelas. Print keyword, keywordnya dari keyword nih, ini ya. Ini keyword dari keyword. Ini aja nih. Nah, lalu kedua nama. Nah, so valid syntax. Oke, coba lihat. Masih ini ya, body. Oke. Oke, sip. Oke, udah keluar ya. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Oke. Mungkin gini teman-teman. Jadi yang pertama kita lakuin yaitu buat kamusnya atau dictionary-nya, yaitu dengan nama
Fatur, NIM 2305 bla bla bla, prodi teknik komputer. Nah, tadi kesalahannya kenapa? Karena sintaksnya aku baca, yaitu sini harusnya ada koma. Oke, dictionary udah kebuat, kamusnya udah kebuat. Jadi kita tinggal manggil nih. Misalnya kita mau manggilnya, misalnya kita buka kamus nih, mau buka cari namanya gajah gitu. Kita ada daftar listnya gajah di nomor berapa gitu. Nah, di sini gunanya itu pakai seperti itu gitu. Keywordnya kita mau manggil fatur tapi nggak mau spesifik sebut nama. Jadi keywordnya nama gitu. Nilai sama dengan dictionary get keyword. Nah, misalnya keywordnya nggak ada, keyword tidak tersedia. Contohnya seperti ini. Contohnya keywordnya kita keyword yang nggak ada apa ya, organisasi gitu. Nggak ada di sini dictionary-nya. Ini yang keluar adalah keyword organisasi, keyword tidak tersedia karena nggak ada gitu. Di sini manggil nama, namanya keluar fatur. Jadi apa ya? Lanjutnya gimana caranya biar keluar, yaitu dengan menggunakan printf keyword. Nah, ini keyword dalam kurung kurawal ya. Keywordnya apa? Keywordnya nama. Nah, lalu dikeluarkan nilainya. Nilai ini. Tuh. Kalau ada ya udah keyword tersedia gitu. Dan kalau tersedia ya keluarkan gitu namanya. Jadi untuk nomor 22 seperti itu. Oke, mungkin dilanjut ke nomor 23. 23, buatlah program yang menggunakan set untuk menyimpan beberapa angka. Tambahkan 2 angka baru ke dalam set tersebut dan cetak set hasilnya. Oke. Di sini kita disuruh membuat set angka yang sebelumnya udah ada, lalu kita tambahkan 2 angka lagi gitu. Oke. Yang pertama kita membuat set angkanya dulu. Nah, misalnya kita buat set angka atau angka underscore set sama dengan berapa angkanya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin buat 5 angka aja ya. Oke, buatlah program beberapa angka. Beberapa angka ya. Jadi kita buat 5 angka, lalu kita masukkan angka barunya nih, angka set di update namanya. Update, nambahin berapa? 6, 7. Oke. Lalu print hasil penambahan angka. Dengan angka set. Angka oke, apa lagi nih? Apa ya yang salah? Set object attribute update set only. Oh, biasa kesalahan ini lagi. Langsung udah clear. Jadi sebenarnya cukup simpel ya. Angka set itu kita membuat set angka yang kalau sebelumnya tadi kita tuh udah membuat daftar kosong. Nah, di sini tuh daftarnya terisi gitu. Kayak kita udah ada isinya, jadi isi angkanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pakai angka set update 6, 7 gitu. Kenapa angka set update? Jadi kita mengupdate isian yang sebelumnya udah ada isinya gitu, kita tambahin lagi angka 6 dan 7. Yang mana kita nggak perlu nambahin di awal gitu, karena di awal dalam artian yang sudah ada angka sebelumnya. Nah,
kita tinggal nambah menggunakan angka set update, atau kita pakai fitur update, dimana update ini menambahkan 6 dan 7 gitu, angka 6 dan 7. Jadi nanti angka setnya masuk angka 6 dan 7. Ini seperti ini. Nah, oke. Lalu kita print hasil penambahan angka sama dengan angka set. Jadi angka set ini udah terisi dengan update gitu. Oke, mungkin cukup dari nomor 23 ya. Oke, selanjutnya yaitu tulislah program Python yang menggunakan DQ menggunakan modul collection. Tambahkan 3 elemen ke DQ tersebut dan cetak nama elemennya. Oke, mungkin di sini yang pertama kita DQ collection ya. Itu menggunakan from collection. Import data DQ. Oke. Yang pertama kita buat DQ-nya dulu. DQ sama dengan DQ. Dek sama dengan DQ. Atau apalah gitu, serah namanya. Lalu dek extend, tambah gitu. Nah, namanya apa? Oke. Misalnya di sini ada nama Fatur gitu. Fatur. Lalu NIM-nya 2305 sama prodi gitu ya. Komputer. Komputer. Oke. Lalu kita udah ada nih, kita berikan yang namanya print, kita keluarkan DQ yang tadi, DQ elemennya gitu. Kami minta DQ elemen ya. Key elemen. List DQ. Atau enggak list dek aja deh. Dek. Error. Coba. Oke, ada nyala. DQ elemen. So ini masih tuh ya. Ya. Ini yang kira-kira action ya. Ini ya. Collections. Import DQ. Jadi gunanya di ini tuh kita untuk cari koleksi DQ gitu ya. Dan untuk soal ini kan mengenai menggunakan modul collections gitu ya. Di situ tadi kesalahannya karena nggak pakai S ya. Jadi lebih teliti lagi. Tambahkan 3 elemen ke DQ tersebut dan cetak semua elemennya. Jadi DQ kita udah buat DQ nih. Lalu kita extend atau tambahkan isi DQ-nya Fatur, nama ada NIM-nya sama ada prodi gitu kan. Lalu print DQ elemen, kita print DQ elemen menggunakan list dek. Jadi DQ ini, oke. List dari sini kita keluarkan gitu. Jadi kita nggak perlu keluarin satu-satu seperti
nomor berapa ya tadi ya? Nomor 2 ya. Kita kan dictionary. Kayak dictionary kita harus ngeluarin misalnya keywordnya apa, misalnya nama baru keluar gitu. Nah di sini tuh kita bisa langsung keluarkan, kita extend gitu, dari extend yang kita udah tambahkan kita masukin ke Deki, kita keluarkan menggunakan list deck gitu. Oke, mungkin untuk nomor 24 sudah, tinggal nomor 25. Buatlah program Python yang membuat sebuah daftar list dari 1 sampai 5 menggunakan metode pop untuk menghapus elemen terakhir dari daftar tersebut dan cetak elemen yang dihapus beserta daftar yang tersisa gitu ya. Oke, untuk cara tersebut yang pertama kita buat daftarnya dulu. Kita buat daftarnya. Misalnya daftarnya daftar angka aja lah ya. Ya 45. Oke. Lalu kita buat pakai apa ya? Elemen terakhir gitu ya. Terakhir. Dengan daftar ini pakai apa? Pop ya, metode pop. Metode pop ya. Pop gitu. Nah, yang terakhir ya, print daftar gitu ya. Elemen dihapus. Kenapa dihapus? Karena kita pakai pop gitu. Dia menghapus yang terakhir. Lalu di bawahnya kita terakhir berarti di bawahnya kita print elemen yang masih ada atau yang sisa gitu. Sisa. Oke. Daftar aja. Nah, sudah jadi. Error. Seperti biasa error. Daftar. Oh ini nih. Oke. Nah, di sini metode pop adalah yang udah ada di soal gitu ya. Metode pop itu dia menghapus dari yang terakhir, yaitu dari paling belakang. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dia menghapusnya yang dari belakang, bukan yang dari depan gitu ya. Bukan yang satu, tapi dari belakang. Nah, karena soalnya kita disuruh buat list dari 1 sampai 5, lalu kita gunakan metode pop buat menghapus yang paling belakang nih. Jadi kita paling belakang kita hapus nih, angka 5. Nah, di sini gunanya elemen yang tersisa ini ngeliatin nih, yang udah dihapus sama pop ini angka berapa, angka 5. Oke, dihapus nih. Terus elemen yang tersisa elemen berapa? Ya, elemennya 1, 2, 3, 4 gitu. Mungkin itu tadi soal-soal yang sudah kita kerjakan dari nomor 1 sampai 25. Mungkin selanjutnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya Maulana Fatur Rahman dari dengan NIM 23051100022 dari Prodi Teknik Komputer mengucapkan mohon maaf apabila dari penjelasan dan penerangan saya kurang kompeten. Di sini saya sedang belajar dan kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.